Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kembali lagi di Sabar Sharing Bareng Part 7 dengan tema persoalan dan tantangan pelajar. Kali ini saya berada di pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo bersama teman-teman IPM yang ada di belakang saya. Nah, sekalian silaturahmi kepada teman-teman yang ada di Ponorogo. Simak diskusi kita kali ini. Nah, baiklah. Pada kesempatan kali ini saya sudah tergabung dengan teman-teman dari PDIPM Kabupaten Ponorogo. Mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, perkenalkan saya Muhammad Abdul Sadansa. Saya sebagai Ketua Umum Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo dan sekarang kuliahnya di Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Fakultas Agama Islam, Pendidikan Agama Islam prodinya. Saya Rihan Darmawati, sekarang sedang menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan kebetulan saya di PDIPM Ponorogo diamanai sebagai Ketua Bidang Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Ferna Widiawati. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Ponorogo, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di PDIPM Ponorogo saya diamanai sebagai Ketua Bidang Muhammadiyah. Baiklah, demikian ya sedikit perkenalan. Tak kenal maka tak aruf ya. Nah, kemudian pertama kita akan sedikit melihat bagaimana sih kondisi pelajar. Kemudian apa saja persoalan-persoalan yang dihadapi. Mungkin dari Hikmawan Tegar bisa terlebih dahulu dijelaskan. Terkait dengan kondisi pelajar saya ini yang kita lihat di Ponorogo pada saat ini, mungkin jadi situasi pandemi COVID-19 saat ini, bahwa kita lihat banyak sekali pelajar yang di sini, bahwa persoalan-persoalan itu bukan hanya datang dari pelajarnya, bukan, tetapi yang kita lihat bahwa bagaimana sistem yang dibangun. Contoh salah satunya yaitu persoalan terkait dengan pendidikan. Kita dihadapkan di masa pandemi saat ini ya, pendidikan saat ini mungkin monoton, sangat monoton. Karena kenapa? Sangat monoton itu karena dari sistem pendidikannya yang dibangun oleh gurunya, dari sistem pusat, dari Kemendikbud, dari wilayah, dari dinas maupun kemenang, itu kurang maksimal, sehingga itu sangat monoton sekali teman-teman semuanya. Nah, sehingga di sini pelajar Ponorogo khususnya yang ada di Ponorogo ini sangat bosan ketika ikut pelajaran. Itu yang kita salahkan bukan pelajarnya, karena kita kaum pelajar. Yang kita salahkan bukan pelajarnya, tetapi yang salahkan bukan pelajarnya, tapi sistemnya yang dibangun. Bagaimana menciptakan sistem yang itu yang kreatif, yang itu menyenangkan, dan itu yang disukai oleh pelajar pada saat ini. Itu salah satu contohnya seperti itu. Sehingga di sini pelajar, jangan sampai pelajar itu kita salahkan, karena di situ seperti kenakalan remaja dan sebagainya, bukan lagi pelajar yang kita salahkan, tetapi di sini yang kita salahkan, yang kita harus tuntut dan sebagainya itu orang tua. Bagaimana pendidikannya di keluarga, bagaimana pendidikan di sekolahnya, bagaimana di lingkungannya, itu yang mempengaruhi pelajar itu menjadi nakal. Bukan diri pelajarnya, tetapi lingkungannya bisa, keluarganya juga bisa, dari sistem sekolahnya juga bisa. Jadi itu harus dibangun untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki pelajar seperti itu. Oke, ternyata banyak sekali ya faktor yang mempengaruhi pelajar itu sendiri. Kemudian persoalannya selain tadi sempat disinggung kenakalan remaja, pada kalangan pelajar saat ini itu apa lagi? Kalangan pelajar saat ini mungkin di situasi pandemi saat ini mungkin ya yang kita sudah dengar dan mungkin sudah terjadi di Ponorogo, pelecehan seksual yang kemarin terjadi di Angkringan di daerah Sumoroto. Pemerkosaan yang ada dibandingkan pemerkosaan kalau dibandingkan kemarin itu jadi di pelajar juga di bawah usia. Permasalahan yang ada di Ponorogo yang khususnya di lingkup pelajar
dan itu yang sudah realita terjadi yang saat ini kita alami, dan itu perlu kita bimbingan dari segi materi, terkait dari segi mental dan sebagainya. Itu kita butuh pendampingan di situ. Oke, baiklah, terima kasih Imawan Garek. Kemudian dari Hikmawati Rihan, ada tambahan? Ini terkait melihat situasi saat ini seperti pandemi ini, kita lihat bahwasanya pelajar itu kayak dilema dari perubahan offline ke online gitu. Yang dikatakan Ibu Tegar tadi bahwasanya pendidikan saat ini itu monoton. Nah, dengan adanya COVID ini mungkin ini juga bisa dijadikan sebagai pembelajaran bahwasanya ini bisa merubah monoton itu tadi, mungkin yang biasanya bertemu di kelas dan lain sebagainya, ini bisa dilakukan di mana aja karena dimanapun tempat itu tempat pembelajarannya. Namun di sisi lain dari pembelajaran online ini peran orang tua itu sangat penting. Karena kenapa? Internet itu bisa kita ibaratkan seperti pisau. Pisau itu ketika dipegang oleh maling itu akan berbahaya. Namun ketika dipegang oleh seorang hoki itu akan membuahkan hasil yang kreatif seperti itu. Hikmawati Rihan, ada tambahan? Iya, mungkin sedikit ya, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Tegar dan juga Ibu Rihan. Di situasi pandemi ini tentunya banyak sekali pelajar yang bingung seperti itu. Terus apalagi dulu waktu tidak pandemi saja, pelajar itu jarang sekali membaca. Apalagi setelah adanya pandemi ini, kita perlu tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah kita masih sempat untuk membaca walau satu kalimat ya, kalau di Al-Quran satu ayat, tapi kalau kita sebagai seorang pelajar itu tentunya kita harus pandai-pandai membaca. Karena apa? Ilmu yang paling banyak itu adalah kita dapat dari membaca. Mungkin itu juga harus ada support ya dari orang tua. Jadi kalau tadi diibaratkan pisau tadi seperti itu tadi, teman-teman sekarang coba kita tanya pada diri kita sendiri, gadget kita itu sekarang kita buat untuk apa, seperti itu? Ataukah kita gunakan untuk membaca, atau hanya untuk membaca WA, atau bisa juga ya game, banyak sekali sekarang yang game dan sebagainya. Mungkin itu. Oke, terima kasih teman-teman. Berarti di sini ada dua hal ya, dan semuanya pun juga ada positif dan negatifnya. Positifnya kita bisa belajar bahwa semua yang biasa kita lakukan secara offline sekarang bisa dengan mudah dilakukan dimanapun dan kapanpun kita bisa belajar. Namun sisi negatifnya adalah peran orang tua kemudian lingkungan itu juga membentuk bagaimana seseorang atau diri pelajar itu bisa menjadi yang lebih baik seperti itu. Kemudian dengan adanya situasi yang seperti ini, dan nanti kita juga nggak bakalan tahu bagaimana kondisinya, tantangan apa yang harus disadari oleh pelajar yang mungkin bisa dipersiapkan sejak dini. Mungkin dari Ibu Verina. Hal-hal yang perlu kita siapkan ya, karena nanti ke depan kita tidak tahu apakah pandemi ini akan terus berlanjut. Ya, kita doanya semoga pandemi ini segera berakhir seperti itu. Tapi kita tidak tahu rencana Allah itu adalah rencana yang paling baik. Jadi yang perlu kita persiapkan dari sekarang adalah niat kita. Kita harus membangun niat kita lebih baik. Misalnya sekarang kalau kita tidak bisa belajar dengan guru kita di sekolah, kita harus menyiapkan diri kita untuk belajar di rumah, seperti itu. Jadi hal-hal yang biasa kita laksanakan di sekolah, hal-hal yang biasa kita laksanakan di luar, itu kita coba gimana ya? Intinya kita harus niat untuk apa-apa kita laksanakan di rumah. Ya meskipun nanti keadaan sudah new normal, tetapi bagaimanapun belajar itu adalah yang paling penting. Jadi ya tetap niatnya harus dijaga seperti itu. Oke, ya, berarti meluruskan niat. Ya. Kemudian selanjutnya Ibu Rihan, Mungkin emang benar yang dikatakan Mbak Verina bahwasanya kita harus menata niat kita terlebih dahulu untuk sampai kemanapun itu, mungkin niat yang utama itu. Tapi
kita juga harus tanggap atau responsif seperti fungsi Ponorogo ya, di IPM Ponorogo ini ada pelajar responsif. Jadi kita sejak dini itu berlatih atau membiasakan diri untuk tanggap terhadap isu-isu yang ada seperti itu. Seperti kalau sekarang ini kalau dari offline ke online ini kita harus tanggap, kita harus bisa memahami situasi yang ada dengan kita beralih ke teknologi seperti itu. Jadi juga responsif itu tadi. Jadi bisa menyesuaikan dengan keadaannya. Oke, mau lanjutkan? Ya, mungkin tantangan ke depan dari seorang pelajar itu kita lihat dari segi tadi sudah disampaikan niatnya harus lulus dulu. Bagaimana kita juga ke depan literasi kita di saat pandemi ini kita terus asah. Kita terus asah agar nanti ke depan ketika kita sudah pandemi sudah selesai, kita punya bekal ke depannya. Nah, perbedaan nanti setelah pandemi dan tidak itu juga bisa kita lihat. Outputnya juga bisa lihat. Ini dari saya bahas dari segi keilmuan atau jalan literasi. Nah, itu ketika kita pandemi saat ini, marilah kita terus menjadi pelajar yang produktif dalam menulis. Ketika kita sudah keluar, berarti kita sudah punya karya. Nah, itu untuk segi nanti kedepannya tantangan seperti itu. Yang kedua dari segi lingkungan, kita tahu bahwasanya di Ponorogo ini basisnya yaitu lingkungan, pegunungan dan sebagainya. Yang itu harus kita rawat, yang itu harus kita semuanya sebagai pelajar kita harus merawatnya. Karena ke depan lingkungan itu kalau kita tidak rawat itu akan mati. Mulai dari kecil saja lah, kita menggunakan sampah plastik dan sebagainya. Mungkin di situasi pandemi ini kita masih berkurang untuk sampah plastiknya, karena kita tidak sekolah tidak membeli jajan dan sebagainya. Nah, itu bisa berkurang. Nah, dari situ kita nanti bisa terbiasa, karena terbiasa itu nanti bisa menjadi sebuah karakter, dan itu nanti akan terbawa setelah situasi pandemi ini selesai. Yang ketiga dari segi pendidikan, tantangan hidup sangat besar. Ketika pendidikan itu tidak ada wadahnya, seperti air, cuma mengalir dan sebagainya. Tetapi ketika pendidikan itu ada wadahnya seperti nun itu titik itu namanya pendidikan, ilmu. Ketika ilmu tidak ada wadahnya itu akan mustahil. Nah, ini tantangan ke depan bagi pelajar. Wadah itu kita manfaatkan waktu situasi pandemi corona seperti ini. Ketika nanti sudah selesai wadah situasi pandemi ini, ilmu itu akan terkumpul dalam sebuah wadah tersebut. Ketika nanti sudah selesai, ya kita tinggal melaksanakan apa yang kita tuju. Itu yang paling penting ke depan. Tantangan yang begitu besar, tantangan yang begitu global, dan mungkin dari segi teknologi juga itu tantangan juga. Kita tidak bisa bijak dalam menggunakan teknologi, itu kan berbahaya bagi diri pelajar. Ketika kita salah dalam menggunakan teknologi, itu juga dengan salah. Kita bisa terjerumus dalam hal yang buruk ketika kita menggunakan teknologi dengan hal yang buruk. Tapi ketika kita menggunakan teknologi dengan baik, seperti saat ini mungkin diskusi dan sebagainya, itu bisa ke depan mungkin kita akan menghasilkan hasil yang baik juga. Itu tantangan ke depan untuk pelajar. Karena dalam situasi pandemi ini kebanyakan permasalahan diri pelajar itu dari segi gadget teknologi. Seperti kemarin mungkin kontak-kontakan dan sebagainya, sehingga terjadi namanya pelecehan seksual dan sebagainya, dan itu harus kita sikapi dari sekarang. Semua pelajar, bukan hanya pelajar Muhammadiyah, tapi pelajar di seluruh Ponorogo. Dan yang ketiga, yang keempat, peran orang tua ini sangat penting. Tantangan orang tua ke depan itu sangat berat bagi anaknya. Karena kenapa tahun 2045 pelajar kita ini semuanya menjadi generasi emas, dan itu perlu dukungan sangat-sangat luar biasa dari segi orang tua, dari segi pendidik, guru kita harus mendidik. Kita yang di sini mungkin sekarang kuliah dan sebagainya itu akan mendidik di lingkungan kita, pelajar-pelajar yang di lingkungan kita, dan itu nanti yang akan membawa masa depan dari pelajar tersebut di tahun 2045, yaitu menjadi generasi mas di tahun 45. Tapi kalau di IPM tahun 2024 yang akan dibentuk yaitu masyarakat ilmu, dan itu sampai sekarang masih terus berjalan, dan itu tantangan pelajar untuk ke depan
teknologi, dari segi informasi, teknologi informasi, dari segi pendidikan, dari segi agama. Yang mungkin ini agama juga bisa ini Mbak Vika ini. Untuk segi agama mungkin tantangan di depan ketika kita sama masa pandemi di rumah, terus di rumah mungkin kita bisa sinergi bersama dengan keluarga, bisa sholat berjamaah dengan keluarga, meningkatkan apa namanya harmonisasi dengan keluarga dan sebagainya. Dan itu nanti setelah outputnya dari pandemi ini itu akan terbiasa itu tadi. Itu sangat banyak sekali manfaatnya, banyak sekali hikmahnya di balik pandemi COVID-19 saat ini Mbak Vika. Mungkin itu Mbak Vika untuk tantangan ke depan dan bagaimana solusinya untuk ini. Baiklah, terima kasih. Berarti di sini saya mengambil benang merah dari ketiga narasumber kita kali ini. Yang pertama adalah hal yang paling utama meluruskan niat, kemudian kita bisa menyesuaikan dengan situasi apapun. Kita harus pandai untuk menyesuaikan diri terhadap tantangan-tantangan tersebut. Kemudian setelah itu jangan lupa kita untuk terus berkarya dan bermanfaat. Nanti outputnya setelah pandemi selesai ataupun ke depan itu kita bisa mempersiapkan diri dari sekarang seperti itu. Nah, mungkin sedikit saja tadi sempat disinggung IPM Ponorogo ya, yaitu pelajar responsif. Nah itu mungkin bisa sedikit sharing gitu, maksudnya apa gitu di balik makna itu. Mungkin sedikit lah bisa disampaikan dari ketiga narasumber kita. Oke, gini Mbak, kita ngambil dari pelajar responsif ini juga kita bisa lebih respon. Jadi kita membaca, tidak hanya membaca buku, tapi membaca situasi, bagaimana nantinya tantangan pelajar nanti ke depannya seperti apa, kemudian apa yang perlu disiapkan, itu kita harus respon terhadap diri sendiri dulu. Kemudian kalau sudah ada seperti itu, insya Allah nanti ketika jalannya itu tidak akan ya mungkin ada masalah, tapi kita ketika sudah menumbuhkan rasa responsif itu nantinya mungkin akan terbantu untuk menyelesaikannya. Baik gitu ya. Kemudian Mati Karina. Baik, dari katanya saja sudah terlihat ya, responsif artinya adalah respon. Jadi tanggap ketika kita dimanapun, berarti kita harus tanggap. Misalnya ketika kita ada acara, terus di mejanya ada sampah, berarti kita harus mengambil sampah itu untuk dibuang ke tempat. Itu misalnya. Jadi kita sebagai pelajar yang dikatakan tadi nanti tahun 2045 kita akan menjadi generasi emas. Tentunya kita akan menumbuhkan rasa respon di dalam diri kita masing-masing. Jadi sebelum kita respon ke orang lain, kita harus respon ke diri kita sendiri. Soalnya bisa jadi ketika kita lebih dulu mendahulukan orang lain, nanti siapa tahu kita yang celaka seperti itu. Jadi kalau sekarang hal-hal yang perlu teman-teman tanggap adalah di rumah. Soalnya teman-teman sekarang berada di rumah ya. Jadi teman-teman harus tanggap terhadap apa pekerjaan orang tuanya. Jadi misalkan orang tuanya adalah seorang petani, ya mari kita bekerja sebagai seorang petani. Seperti halnya saya juga seperti itu. Ketika kita sekolah di kota, jadi ketika kita kembali ke desa, kita juga harus seperti orang desa. Nanti ketika kita kembali ke kota, kita juga seperti orang kota. Tetapi yang perlu kita tanamkan adalah ketika kita kembali ke desa, pikiran kita ataupun pemikiran kita itu tidak kembali ke desa. Artinya pemikiran kita sudah seperti orang kota, seperti itu. Oke, terima kasih. Kemudian dari Imawan Tegar, ini bisa menanggapi. Ya, terima kasih. Mungkin dari kata-katanya tadi sudah semuanya mungkin disebutkan dari Mawati Karina. Dan sangat bagus sekali ketika kita kembali ke desa, itu jangan sampai itu pemikiran kita di desa jaga, tapi harus kita pemikirannya harus seperti di kota, maju sebagainya itu. Nah, ini saya tambahkan bahwasanya responsif yang kita bangun di PDIP Ponorogo saat ini benar dengan Mawati Karina, kita harus respon dulu dari diri kita sendiri. Ketika kita sudah respon ke diri kita sendiri, itu lebih baik sebelum kita respon ke orang lain. Nah, respon terhadap diri sendiri diawali dari bagaimana diri kita sudah baik atau belum. Jangan sampai kita melihat orang lain buruk tetapi diri kita masih buruk. Seperti itu harus respon dulu dari diri kita sendiri sebelum kita respon terhadap orang lain.
Yang kedua mungkin yang kita bangun di PDP Ponorogo yang kemarin saat musda kemarin sudah dicantumkan, yaitu terkait dengan responsif terhadap lingkungan. Kita lingkungan saat ini yaitu bagaimana kita bebas namanya sampah plastik. Nah, di sini kita mulai tadi sudah kita sebutkan bahwa kita harus mulai dari kita sendiri juga. Bagaimana kita penggunaan sampah plastik, kita sudah tidak di sekolah, tidak beli jajan, tidak beli makanan yang itu sifatnya mungkin tempat jajan itu mengandung plastik dan sebagainya. Kita bisa meminimalisir dalam diri kita, di keluarga kita. Dan itu responsif itu sangatlah sulit kalau kita tidak menjalankannya diri kita dulu yang kita responsifkan, itu akan sulit kita akan meresponsifkan orang lain. Dan itu harus dibangun dari kita sendiri. Itu yang dibangun dari PDP Ponorogo, dan nantinya output dari semuanya ini nanti yaitu tetap kita bertujuan bagi masyarakat ilmu seperti itu. Dan juga dengan masyarakat materi, masyarakat perkotaan. Gitu. Baiklah, terima kasih. Nah, memasuki penghujung acara. Baiklah, kemudian terakhir pesan untuk pelajar. Libatkan Allah, libatkan orang tua, Berkarya bersama, jadi pelajar responsif. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman pimpinan daerah ikatan pelajaran Muhammadiyah Ponorogo yang telah sharing bareng pada kesempatan kali ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf dari saya dan teman-teman. Nun wal qawmi wa billahi fisabilillah fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.